نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu khaira amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala yudan bi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala idon talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wal hadis manallahu ala bihaqiqatil wa'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqo bil haqq wal hadi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Sholal Islah, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama Allah memberikan kepada kita yaitu diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu panglima tertinggi umat Islam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in baik tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutakhirinnya, tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jazaa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Sholal Islah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada waktu ini, pada malam hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ya, insya Allah seperti biasa mengisi kegiatan di Sabtu, di hari Sabtu ataupun malam Ahad, kita mengadakan kajian thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomahkan dalam menjalankan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah.
yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, yang insya Allah di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan daripada yaitu yang kita ambil referensi daripada kitab Safinatun Najah, yaitu mengenai pembahasan atau pembelajaran ilmu fikih dasar. Di bulan yang lalu yang sudah kita lewati masih mengenai yaitu pasal arkanul iman, yaitu masih membahas rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sitatun antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman di bulan yang sudah terlewati, yang sudah kita bahas mengenai rukun iman, yaitu iman dibagi menjadi 6. Melanjutkan dari pembahasan di bulan yang lalu, bahwasannya yaitu ada 5 tahapan mengenai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 tahapan. Harus kita mengetahui aqaidulnya iman yang sudah kita bahas di bulan yang lalu, yaitu ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu kemarin sudah kita bahas iman mutaklid, iman taklid. Terus yang kedua yaitu iman imanun ilmin. Yang ketiga imanul iyan. Yang ketiga imanul iyan atau marifatullah bi maraqatul qalbi ainul yakin. Yang keempat imanu haq. Yang kelima iman hakikat. Jadi ada 5 tingkatan yang sudah kita bahas di bulan yang lalu. Rukun iman yang pertama yaitu mempercayai atau mengimani, meyakini antu'mina billahi, yaitu percaya atau meyakini atau mengimani adanya Allah, meyakini sifat-sifat Allah. Bahkan seorang bisa dikatakan imannya sempurna apabila tidak meninggalkan 4 pertanyaan yang kita tidak perlu dipertanyakan. Yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama aina, yang kedua kaifa, yang ketiga mata, yang keempat kam. Aina, di mana? Kaifa, bagaimana? Mata, kapan? Dan kam, berapa?
Ini tidak boleh kita gunakan pertanyaan-pertanyaan demikian ditujukan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menanyakan aina Allah, di mana Allah. Jangan sekali-kali kita sebagai orang mukmin, orang Islam bertanya, kaifallah, bagaimana Allah? Jangan sekali-kali kita orang mukmin, orang Islam bertanya, mata Allah, kapan Allah? Mata Allah, kapan Allah? Kam Allah? Berapa Allah? Karena aina, kaifa, mata, kam itu tidak layak dipertanyakan kepada Allah. Aina Allah, di mana Allah? Allah itu ada. Tapi Allah ada, tidak butuh tempat. Adanya Allah tidak butuh tempat. Allah bukannya ada di timur, Allah bukan ada di selatan, bukan ada di barat, bukan juga pula di bawah ataupun di atas. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, teman ataupun contohkan artis sebagainya, ditanya, kapan Anda menikah? Si teman itu menjawab, terserah sama yang di atas. Ada paribasa begitu, suka dibilang terserah sama yang di atas. Menjawabnya seperti itu. Nah, ini yang di atas apa coba? Kemudian jangan bertanya kaifallah, bagaimana Allah. Jadi jangan membayangkan Allah itu seperti apa. Sebab laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak mempunyai tangan, Allah tidak mempunyai mata, Allah tidak mempunyai telinga, Allah tidak menciptakan sesuatu pakai tangan. Tetapi Allah yaitu dengan qadaru, dengan qadarnya Allah, dengan kudratnya Allah, dengan qadarullahnya Allah. Maaf, dengan kudrahnya Allah. Allah Maha melihat. Tapi melihatnya Allah bukan melihat dengan mata. Tapi Allah melihatnya yaitu dengan sifat basornya Allah Maha Zat melihat Allah. Allah mendengar bukan telinga. Mendengarnya Allah yaitu dengan sifat samanya Allah. Jadi tidak ada titik persamaan. Tidak ada titik persamaan sedikit pun antara makhluk dan khalik. Terus dan tidak boleh yang dipertanyakan itu mata Allah, kapan Allah. Sebab kita meyakini Allah yaitu meyakini Allah itu wal awalul akhir. Allah itu tidak bermula dan tidak ada di akhir.
Jadi Allah itu tidak bermula dan juga tidak ada di akhir bagi Allah. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Bagi Allah wal awalu wal akhir. Dan juga tidak boleh bertanya, yaitu kamillah, berapa Allah? Nah, pertanyaan yang seperti itu pada zaman dahulu pernah ditanyakan oleh orang-orang kufar Mekah pada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kafir Mekah, Muhammad, Tuhanmu berapa? Karena mereka orang-orang kufar Mekah merasa punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, berhala-berhala yang pada saat itu disimpan di sekeliling Ka'bah dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 360 berhala. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, berapa Tuhanmu? Turun surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Allah menurunkan ayat Al-Quran pada Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad. Allah zat yang maha ahad, Allah zat yang maha tunggal. Allah itu yang tidak terbilang, tidak ada hitungan. Itu yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad mengenai kamilah orang-orang kafir Mekah, karena mereka menyembah berhala. Berhala itu mereka sebutnya Tuhan. Maka Kanjeng Rasul Nabi Muhammad memberikan ayat Al-Quran yang Allah perintahkan mengenai Tuhan, mengenai Allah, yaitu Qul huwallahu ahad. Allah itu zat yang maha ahad, yang maha tunggal, yang tidak terbilang tentunya. Itu mengenai rukun iman yang pertama, yaitu iman atau meyakini, mempercayai adanya Allah. Di pertanyaannya yang kita tidak boleh dipertanyakan itu ada 4. Aina, kaifa, mata. Aina di mana? Kaifa bagaimana? Mata kapan? Kam berapa? Di 4 macam yang kita perlu kita pertanyakan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yaitu iman antu mina bimalaikatihi. Antu mina bimalaikatihi, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu ajsamun nuraniyatun latifatun, laisu zukuran wala inasan wala kunasa. Ajsamun nuriyah nuraniyatun, jisim-jisim yang sebangsa cahaya. Malaikat itu jisim-jisim yang sebangsa
cahaya. Latifatun yang lembut. Laisul dzukuron wala inasan wala khunasa. Mereka para malaikat bukan laki-laki, bukan pula perempuan, bukan juga waria, bukan pula juga banci. La abalahum wala umalahum. Maka mereka para malaikat tidak mempunyai bapa dan tidak mempunyai ibu. Sadiquna fima akhirun fi anillah. Malaikat itu sadiquna selalu benar. Bima ahyaru fihi anillah. Selalu benar terhadap apa yang telah mereka beritakan oleh Allah. La yaquluna wa la yasrabuna. Malaikat itu tidak makan. Mereka itu malaikat tidak makan, wa la yasrabuna, dan pula tidak minum. Itulah malaikat. Misalkan jikalau ada tamu berkunjung ke rumah kita, kita berikan hidangan makanan buat menyuguhi tamu tersebut. Ternyata siang dan malam orang tersebut tidak makan, tidak minum. Kita suguhi misalnya makanan, ada tamu, sepantasnya kita kasih minum sebagainya maupun kasih makanan. Tetapi tamu itu tidak makan, tidak minum pula. Sedangkan yang tadi tidak makan, tidak minum itu adalah malaikat. Mungkin tamu itu juga seorang malaikat. Terus malaikat itu wala yatanakahuna wala yatalawaduna. Malaikat itu tidak menikah. Malaikat itu tidak mempunyai anak. Terus wala yanamuna. Malaikat ini tidak tidur. Beda dengan kita. Terus malaikat itu wala tuktab. Wala tuktab a'maluhum li'annahum al-kutab. Malaikat ini amalnya tidak akan ditulis, tidak ditulis. La tuktabu, wala tuktabu, tidak ditulis. Mereka itu adalah a'malum li'annahumul kutab. Adalah makhluk Allah yang tugasnya untuk mencatat kebaikan ataupun kejelekan. Jadi tugas malaikat untuk mencatat. Tetapi malaikat itu tidak dicatat. Karena itu adalah makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan untuk mencatat kebaikan ataupun keburukan manusia yang mereka perbuat. Malaikat yang mencatatnya. Yang mencatatnya tidak dicatat. Itulah malaikat. Terus malaikat itu wala yuhasabuna li'anahum al-husab. Mereka itu tidak dihisab. Karena mereka mempunyai tugas dari Allah, yaitu untuk menghisab.
Terus malaikat itu wala tuzaun a'maluhum li'annahum la siyata lahum. Malaikat itu tidak akan tertimbang. Mereka itu malaikat tidak akan ditimbang amal kebaikannya. Karena mereka sama sekali tidak dan belum pernah melakukan kejelekan ataupun keburukan. Itulah malaikat. Berbeda dengan manusia, pasti akan dihisab, dihitung. Amal-amal kita, amal perbuatan kita, baik buruknya, malaikat yang mencatat. Akan dicatat oleh malaikat. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu yang mencatat, tidak akan dihisab. Malaikat ini banyak jumlahnya. Banyak. Tetapi jumlah malaikat yang banyak ini tidak ada yang mengetahui berapa pasti jumlahnya. Kecuali Allah yang mengetahuinya jumlah para malaikat. Paling kita orang beriman, orang mukmin, kita meyakini, mengimani sebagai seorang muslim mengetahui tentang jumlah malaikat yang 10. Jadi kita sebelaku orang muslim, orang mukmin harus mengetahui jumlah malaikat yang 10. Anak-anak TK, anak-anak PAUD sudah hafal jumlah malaikat yang 10. Sudah pada hafal. Kita masa nggak tahu jumlah yang 10 malaikat, nama-nama malaikat yang 10. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib Atid, dan Malik Ridwan. Itu yang perlu kita mengetahui jumlah malaikat, nama-nama malaikat yang begitu banyak, karena yang banyak itu tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian penjelasan mengenai jumlah malaikat, tapi yang validnya hanya Allah yang mengetahui jumlah sebanyak-banyak malaikat. Karena yang harus kita ketahui, mengetahuinya jumlah malaikat yang 10. Menurut Imam Ahmad Al-Qayyubi mengatakan malaikat yang paling istimewa daripada malaikat yang lain, kata Imam Ahmad Al-Qayyubi, wa'lam ana Jibrila afdalul malaikatu mutlaqan. Malaikat yang paling istimewa daripada malaikat-malaikat yang lain, malaikat yang paling istimewa adalah malaikat Jibril. Itu sebagian Imam Ahmad Al-Qayyubi mengatakan. Hatamin Israfil ala aso. Bahkan kalau dibandingkan dengan malaikat Israfil, lebih afdal malaikat Jibril menurut kaul asah. Pas dijelas. Nah, ini menurut Imam Al-Qayyubi. Terus kalau asahnya malaikat Jibril itu malaikat afdal, istimewa. Terus ada lagi pendapat Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, aqrabul ibad ilallah ta'ala
Wa malahum darajatan Israfila. Kata Imam Al-Ghazali, paling dekat hamba-hamba Allah kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, paling dekat hamba-hamba Allah kepada Allah dan paling tinggi derajatnya di antara para malaikat adalah malaikat Israfil. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Terus tingkatannya summa baqiyatul malaikatu sumal anbiya'u sumal ulamaul amilun. Tingkatannya sudah itu malaikat-malaikat yang lain. Tadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir sampai Raqib Atid Malik Ridwan. Seterusnya habis itu sumal anbiya'u. Kemudian yaitu para nabi dan rasul. Setelah itu tingkatannya sumal ulamaul amilun. Urutannya kemudian para ulama, tentunya ulama yang ulamaul amilun. Terus yaitu sumas salatina adilun, yaitu mereka sultan-sultan atau raja-raja yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Tingkatan para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat summa baqiyatul malaikat, sumal anbiya, summa ulama sampai pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan pemimpin-pemimpin yang mengkhianati. Pengkhianat bukan. Yaitu pemimpin daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sampai ke bawah juga. Yang penting pemimpinnya yang amanah, jujur, adil. Nah, itulah pemimpin yang sesungguhnya. Itu iman yang kedua. Terus yang ketiga, antumina wa kutubihi. Percaya atau meyakini terhadap kitab-kitabnya Allah. Kitab Allah ini baik yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Yang pertama diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Terus yang diturunkan lagi kepada Kanjeng Nabi Daud, yaitu kitab Jabur. Terus diturunkan lagi kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Dan yang terakhir yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an. Jadi kita orang mukmin, orang Islam bukan hanya percaya terhadap kitab Al-Qur'an saja. Terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul Allah, Rasul-Rasul terdahulu, kita yakin, kita percaya. Jangan seperti orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Mereka percaya terhadap kitab Taurat. Tapi mereka tidak percaya dan tidak meyakini dengan kitab Injil. Apalagi terhadap kitab Al-Quran. Begitupun orang-orang Nasrani. Mereka percaya terhadap kitab Injil. Tetapi mereka tidak meyakini terhadap kitab Taurat. Apalagi terhadap kitab Al-Quran. Bahkan orang-orang Yahudi ini kitabnya sendiri, orang-orang Yahudi ini kitabnya sendiri tidak dipakai, tidak ditahrib,
Orang-orang Yahudi kitabnya sendiri malah diubah, dirubah dengan kemauan hawa nafsunya sendiri. Sudah jelas di dalam kitab Taurat itu ada ayat rojam. Kenapa mereka rubah? Kenapa mereka hilangkan? Sehingga dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang Allah berikan kitab daripada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mereka diberikan kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan kepada kitab Taurat tersebut. Itu diupamakan seperti himar. Yang himar ini mampu bawa muatan misalnya, tapi si himar ini tidak bisa mengambil manfaat dari muatan tersebut, muatan yang dibawa tersebut, cuma mendapatkan capeknya saja. Itu ibaratkannya, capek gawe tidak terpakai, tidak bisa dimanfaatkan. Dan bagi kita umat Islam, umat mukmin, umat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur kita diberikan pedoman hidup oleh Allah, yaitu kitab Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran selain kita baca, selain kita amalkan, tentu sering-sering kita baca. Masih setiap hari kita baca, lagi sholat kita baca Al-Quran. Tapi sini sering-sering mengamalkan membacanya, punya urutannya apa? Membaca Al-Quran rutin. Karena kita membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran yang kita baca akan memberi penerang di alam kubur, menjadikan alam barzah, menjadikan keselamatan di alam akhirat. Al-Quran itu menerangkan di alam kubur, di alam barzah, kita diberi keselamatan di alam akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an la li ashabi. Kata Rasul, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya pada pembacanya sekaligus mengamalkannya. Dibacalah Al-Quran, maka sesungguhnya pada pembaca atau sekaligus mengamalkannya. Maka di hari kiamat itu syafi'an li ashabi, tidak akan dihisab. Masya Allah, luar biasa pahala, yaitu membaca Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, antumina wa rusulihi. Yang keempat yaitu percaya kepada Rasul-Rasulnya Allah. Rasul Allah ini adalah manusia pilihan. Ada nabi, ada rasul. Setiap rasul pasti nabi. Tapi nabi belum tentu rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi. Jadi ada nabi, ada rasul. Setiap rasul pasti nabi. Tetapi tidak setiap nabi itu rasul. Di maka jumlah nabi lebih banyak. Dikatakan nabi itu jumlahnya yaitu 124.000 nabi. Dan dari 124.000 nabi, Allah pilih mereka menjadi Rasul Allah. Jumlahnya ada 313 Rasul. Dan yang 313 Rasul yang disebut namanya di dalam Al-Quran ada 25 Rasul. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 25 nabi ataupun rasul. Terus yang 25 rasul ini mendapatkan gelar yaitu ulul ajmi. Nah, di mana mereka para rasul yang mendapatkan gelar ulul ajmi ini diutus oleh Allah untuk mengislamkan dan mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah. Di mana kaum, contoh di mana kaum Nabi Ayub, bukan di kaum Nabi Nuh diajak itu kelewat bandel ngeyel dakwah 950 tahun, tapi yang beriman dikatakan di dalam kitab tafsir Sawi yang beriman hanya 40 laki-laki dan 40 perempuan. Bayangkan di dalam kurun waktu begitu lama dakwahnya Kanjeng Nabi Nuh 950 tahun, tapi yang beriman hanya 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan. Siapa mereka yang Rasul ulul ajmi? Yaitu ada 5. Yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa, yang kelima yaitu Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Terus dari 5 itu, dari Rasul-Rasul ulul ajmi yang jumlahnya 5, Allah pilih lagi 1, yaitu Rasul yang nantinya adalah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, para mursalin, para rasul, para utusan Allah. Siapa beliau? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenai rukun iman yang keempat. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain waktu kita sambung kembali. Waktu sudah masuk waktu Isya. Hadirin masyiral muslimin, para jamaah musholli sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang kita sempurnakan dengan doa kifatul majlis. Insyaallah di lain waktu kita sambung kembali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.